Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di hari Sabtu ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu jenis ikan yang mempunyai satu keunikan, saudara. Karena selain dapat berkembang biak di air tawar, yaitu di daerah pegunungan, ikan itu juga dapat hidup di air laut, yaitu di air asin, saudara. Tapi setelah ikan itu menjelang dewasa. Nah, ikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah ikan salmon. Ketika tiba waktunya untuk bertelur dan berkembang biak, ikan salmon ini akan melawan arus air untuk kembali ke habitat asalnya, yaitu air tawar di daerah pegunungan. Meski harus bersusah payah, bahkan berusaha untuk melompat apabila airnya menurun. Tidak jarang sebelum sampai ke habitat asalnya, ikan salmon itu dimakan oleh binatang lain, yaitu beruang, saudara. Jadi ikan salmon dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Terkadang untuk mencapai daerah pegunungan, sekujur tubuhnya harus banyak luka, sudah terluka. Dan barulah setelah tiba di habitat asalnya, ikan salmon itu bertelur dan kemudian mati. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus berani melawan arus dunia ini dan memiliki kehidupan yang berbeda. Seperti kita mempunyai pikiran apa yang kita lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah kehendak Tuhan bagi orang yang percaya yang harus kita lakukan. Di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita, ketika kita berpikir melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Berarti banyak hal yang harus kita lawan. Kita juga harus melawan arus dunia ini, saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian kata Roma 12 ayat yang kedua. Namun, saudara, banyak orang Kristen lebih suka mengikuti arus dunia ini, memiliki kehidupan yang tidak berbeda dari orang-orang dunia, dan mengabaikan jalan-jalan Tuhan. Ketika mereka berusaha, mereka mencari penglaris dari tempat yang lain. Ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu, barangkali ingin mendapatkan pacar, mendapatkan uang lebih banyak, maka banyak hal yang dilakukannya dengan cara-cara yang dibenci oleh Tuhan, saudara. Dia melarikan diri ke hal-hal mistik untuk mendapatkan hal itu. Dia lupa bahwa Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, marilah kita belajar dari Kaleb dan Yosua yang berani bertindak sebaliknya. Dia berani melawan arus saat ke-10 rekannya merasa pesimis untuk dapat masuk ke tanah Kanaan. Kaleb dengan berani mengatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, Kaleb dan Yosua tetap berpegang pada iman dan keteguhan hatinya. Berani menentang arus berarti berani membayar harga, siap menanggung resiko, bahkan nyawa sekalipun sebagai taruhannya. Ketika tetap teguh mengikuti jalan Tuhan dan tidak mau mengikuti arus, Kaleb dan Yosua nyaris mati karena orang-orang Israel hendak melempari mereka dengan batu. Namun Tuhan membela dan meluputkan yang bersungguh hati melayani Dia. Saudara, ada satu pertanyaan, beranikah kita melawan arus dan mempertahankan hidup kita benar meski di tengah dunia yang bobrok ini? Marilah saudara, kita beranilah melawan arus berarti tidak lagi berkompromi dengan dosa. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.